ada beberapa pertimbangan untuk memilih teman-teman mendapat beasiswa LPDP. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman prestasinya punya sangat banyak ataupun aktivitas di komunitas maupun volunteeringnya sangat banyak, itu juga sebenarnya belum tentu menjamin teman-teman dapat diterima LPDP. Jadi penentu paling besar teman-teman diterima LPDP itu ada dua hal. Yang pertama, ini setelah semua persyaratan administratif dipenuhi ya. Jadi kan kalau administratif itu sifatnya mutlak, semuanya harus dipenuhi. Kalau misalkan ada satu yang nggak dipenuhi, itu pasti tidak lulus. Tapi ada yang sifatnya tidak, agak abstrak ya. Jadi nggak bisa semudah kita deteksi seperti syarat administrasi. Itu biasanya di saat wawancara. Di wawancara itu apa sih yang dilihat? Yang pertama itu rencana studi ataupun rencana penelitian untuk doktor. Lalu ke rencana kontribusi atau rencana kebermanfaatan yang sempat saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman, kita memilih orang-orang yang benar-benar tahu kenapa mau lanjut kuliah gitu. Bukan cuma kayak sekedar mau lanjut kuliah aja S2 biar nggak ketinggalan sama teman-temannya, atau supaya atau pengen kabur dari rutinitas pekerjaan, ataupun pengen supaya nggak diomongin orang atau apa. Jangan. Jadi teman-teman harus punya visi yang jelas gitu, alasan yang jelas, alasan yang kuat kenapa teman-teman pengen lanjut gitu. Kalau misalkan memang ke depan dengan lanjut beasiswa lanjut magister maupun doktoral itu dapat mendukung kehidupan teman-teman baik di akademis maupun di karir, itu silahkan lanjut gitu. Nah, lanjutnya itu pun juga kita harus benar-benar tahu gitu kenapa kita pilihan program studi apa sih yang mau kita lanjutkan gitu. Nggak harus linear. Jadi misalkan teman-teman yang tadinya lanjut misalkan tadinya teknik gitu, terus misal mau lanjut ke yang sifatnya agak social science, itu diperkenankan juga. Jadi teman-teman silakan mengetahui dirinya kira-kira kenapa sih saya pengen lanjut S2, jurusan apa yang pengen dipilih, harus benar-benar tahu, dan kalau bisa benar-benar dilihat sampai apa sih kayak mata kuliahnya apa aja gitu. Kira-kira mata kuliah itu benar-benar bakalan bermanfaat nggak sih buat teman-teman. Nah, nanti dari rencana studi teman-teman dikaitkan dengan aktivitas teman-teman sekarang maupun riwayat studinya yang kemarin gitu. Kalau misalkan nggak linear, berarti dikaitkannya dengan yang teman-teman kerjakan sekarang. Mungkin sedang berkarir di bidang itu, ataupun sedang aktif belajar, ataupun jadi volunteering di bidang itu silakan. Nah, yang nggak kalah penting itu kebermanfaatan pasca studinya. Jadi udah tahu rencana setelah lulus itu teman-teman harus mau kembali ke Indonesia, dan di Indonesia tahu gitu mau ngapain gitu. Kalau misalkan beasiswa LPDP itu kan teman-teman diminta untuk teman-teman tahu gitu. Jadi jangan yang sifatnya pasrah atau menuntut orang-orang sekitar ataupun keadaan. Jadi teman-teman harus punya inovasi ataupun inisiatif terhadap dirinya gitu. Apa yang ingin dilakukan, bahkan bukan cuma dirinya tapi lingkungan sekitar, bahkan negaranya gitu. Kira-kira ada gap apa sih antara kebutuhan yang di Indonesia. Jadi misalkan ada gap, ternyata yang ada skill yang belum dipenuhi, dan kira-kira teman-teman kalau belajar itu akan berhasil memenuhi gap itu. Nah, itu akan sangat mendukung sekali akan mendukung sekali reviewer untuk yakin ke teman-teman. Jadi itu tadi sih. Jadi mungkin kalau misalkan award-nya mungkin berenteng ataupun pengalaman komunitasnya berenteng, tapi kalau misalkan ternyata rencana studinya nggak matang, ya nggak bisa juga lolos gitu. Kalau misalkan masih kayaknya aku pengen ke Inggris tapi alasannya ya karena negaranya asik aja gitu, itu nggak bisa. Jadi emang harus benar-benar tahu, dan atau mungkin udah tahu banget rencana studinya kemana, ke negara tersebut, tapi aku belum tahu di Indonesia mau ngapain, atau sebenarnya kayak pengennya kabur dari Indonesia ataupun gimana. Nah, itu juga nggak bakalan lulus gitu. Jadi kombinasi itu tadi, rencana studi dan kebermanfaatan atau kontribusi pasca studi, itu harus teman-teman matangkan supaya dapat meyakinkan interviewer pada saat seleksi beasiswa LPDP gitu. Nah, ini adalah tahapan seleksi beasiswa LPDP. Jadi ini tahapan seleksi yang kita berlakukan di beberapa tahun terakhir, tapi memang di tahun 2020 kemarin kita ada sedikit penyesuaian seleksi karena memang kondisi pandemi. Seleksi kita itu terkait dengan kegiatan bepergian dan juga kegiatan berkumpulnya orang banyak, jadinya tidak dapat kita lakukan dengan normal. Oleh karena itu kemarin kita meniadakan seleksi berbasis komputer.
Nah, untuk kebijakan tahun ini seperti apa? Nah, teman-teman silakan menunggu nanti. Saat ini kebijakannya sedang digodok. Insya Allah akan kami buka di tahun ini di semester 1 ini, tapi saya belum dapat mengumumkan tanggal pastinya karena memang karena itu tadi, karena LPDP terkait dengan banyak pihak ya, bukan hanya LPDP sendiri, tapi kita punya ada 9 dewan penyantun, ada juga dewan pengawas. Kita untuk menentukan arah kebijakan LPDP itu harus dengan pertimbangan stakeholder LPDP tersebut. Jadi teman-teman mohon bersabar menunggu sambil mempersiapkan diri. Di tahun 2021 ini, info dari direksi, kita akan membuka semua program, mungkin hanya di tahapan seleksinya akan ada sedikit penyesuaian karena kondisinya normal sekarang. Mungkin belum semua mendapat vaksinasi, jadi mungkin kita tidak seperti di tahun 2019. Jadi kalau kondisi normalnya LPDP itu menyelenggarakan seleksi 3 tahap. Yang pertama itu seleksi administrasi, itu dilakukan secara online. Jadi teman-teman waktu mendaftar itu kan semuanya full online, semua berkasnya diupload. Nanti setelah semua sesuai baru dipencet submit. Ketika teman-teman sebelum klik submit, teman-teman masih bisa mengubah datanya. Tapi ketika teman-teman sudah mengklik submit, itu teman-teman sama sekali tidak bisa mengubah data yang teman-teman daftarkan. Lalu setelah submit nanti kita akan melakukan seleksi administrasi, nanti kita umumkan melalui aplikasi. Lalu setelah lulus seleksi administrasi itu seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi berbasis komputer ini kalau tahun 2019 kemarin itu mirip CAT CPNS. Jadi model soalnya adalah tes pengetahuan umum dan juga tes kepribadian, tapi kita nggak ada tes wawasan kebangsaan. Jadi hanya sebagian miripnya karena saat itu kita bekerja sama juga dengan BKN untuk penyelenggaraan ini, tapi ini ada kemungkinan tidak dipergunakan lagi untuk seleksi berbasis komputer di tahun ini karena kondisi pandemi, tapi itu ada kemungkinan. Tapi untuk pastinya lagi nanti teman-teman mohon menyimak website LPDP. Lalu yang paling krusial adalah seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini, teman-teman akan diwawancara oleh 3 interviewer. Yang pertama dari akademisi, lalu dari praktisi, dan ada juga dari psikolog. Jadi teman-teman akan dikupas bagaimana rencana studinya, bagaimana rencana kontribusi atau rencana yang ingin dilakukan pasca studi. Jadi memang kami mengharapkan teman-teman yang lanjut beasiswa LPDP ini sudah paham benar mau lanjut kemana, kenapa memilih negara itu, kenapa memilih kota itu, kenapa memilih kampus itu, program studi itu, udah tahu betul bagaimana apa yang akan diperoleh di program studi tersebut. Lalu setelah lulus kira-kira apa yang mau dilakukan gitu. Jadi memang teman-teman ketika mendaftar LPDP ini harus benar-benar mengetahui dirinya seperti apa gitu, dan rencana ke depannya itu harus sudah matang karena ini akan banyak ditanyakan oleh interviewer pada saat seleksi wawancara nanti. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lulus seleksi wawancara, teman-teman akan mengikuti program persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan ini semacam kayak karantina selama seminggu. Itu nanti teman-teman akan mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan para pemimpin di negeri ini, mungkin bisa dengan para menteri, dengan para gubernur, ataupun dengan para CEO dari perusahaan baik itu perusahaan BUMN, perusahaan swasta, ataupun dari komunitas, ataupun orang-orang inspiratif lainnya yang dapat membuka cakrawala teman-teman terkait Indonesia. Kira-kira Indonesia ini punya kelebihan apa dan kekurangan apa yang kira-kira perlu diperbaiki, yang kira-kira peran serta teman-teman ini akan sangat dibutuhkan nanti ke depan dalam membangun Indonesia. Nah, ini sebelum PK itu tadi, sebelum persiapan keberangkatan itu ada, di situ bisa kita lihat ada program pengayaan. Nah, ini program pengayaan, ini untuk program pengayaan bahasa Inggris kita berikan untuk teman-teman di beasiswa afirmasi. Kenapa? Karena di beasiswa afirmasi itu kan persyaratan bahasanya sedikit kita lunakkan supaya mereka dapat kesempatan untuk mendaftar LPDP. Nah, biasanya untuk mendaftar di kampus tujuan itu ada standar yang harus dicapai. Nah, supaya teman-teman beasiswa afirmasi ini dapat mengejar standar tersebut, kita memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti program pengayaan.
Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Itu tergantung dari seberapa jauh target yang ingin dikejar oleh teman-teman dari penerima beasiswa afirmasi tersebut.